Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamu junnatun wa yuqattalu min waraihi wa yuttaqu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada petang hari ini masih melimpahi banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat material maupun immaterial, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang bisa kita rasakan maupun yang tidak sengaja kita lupakan karena kesibukan kita, karena aktivitas kita yang sangat menyita kita berkaitan keduniawian kita. Semoga aktivitas kita sehari-hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa cahaya Islam ini sehingga kita bisa menapaki hari-hari kita dengan lebih manusiawi, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, pada Selasa yang pekan yang kedua, insya Allah dalam 30 menit kita ke depan akan membahas salah satu varian dari serial pemikiran Islam yang rutin kami sajikan untuk pekan kedua ini. Biasanya kerangkanya murni berupa akidah, syariah, dan dakwah biasanya. Namun malam ini kita coba ada kembangan, ya. Mungkin boleh dikatakan satu sudut, ya, satu sudut dari bangunan Islam yang sangat luas, ya, yang kita lupakan, ya, atau belum kita pelajari karena saking lamanya kita, jauhnya kita dari contoh yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa itu varian yang ingin kita bahas untuk malam hari ini? Yaitu berkenaan dengan peristiwa, ya, yang akhir-akhir ini atau sedang hangat terjadi di belahan bumi barat, yaitu berkaitan dengan perang atau konflik Rusia dan Ukraina, ya.
Nah, ini bisa kita masukkan dalam serial pemikiran Islam. Insya Allah kita akan kaji sebenarnya dalam pandangan Islam ini bagaimana sih pondasi-pondasi ya, atau sandaran atau sikap kita sebagai muslim ya, menghadapi hal yang demikian ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan apa sebenarnya yang dituntunkan oleh Islam. Apa sih syariat kita kaum muslimin berkaitan dengan hal-hal yang demikian. Dan yang ketiga biasanya berupa simpulan atau katakanlah apa yang bisa mewujudkan itu gitu ya. Baik, ketika saya berbincang-bincang dengan teman ya, rekan senior, coba dibahas mulai dari awal ya, mulai dari awal keberadaan manusia ini ya, untuk sebagai pondasinya ya. Padahal sebenarnya konflik tersebut bisa jadi adalah konflik yang bersifat kulit ya, artinya memang sudah tataran praktis ya. Bukan lagi berkaitan dengan tataran ideologis atau rebutan pengaruh di dunia, juga bukan ya. Itu hanya konflik yang lokal, tapi kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak yang sama, sebenarnya ideologinya sama ya. Dan yang menjadi korban sebenarnya ya kaum muslimin ya. Apa itu? Ya dicoba beliau, kalau manusia itu awalnya sebenarnya ingin berperang atau tidak ya, maksudnya awal manusia, karena ada orang-orang yang menarik konflik, setiap konflik itu ke hal-hal kemanusiaan. Artinya apa? Ada kesimpulan setiap perang itu pasti membawa musibah. Setiap konflik pasti membawa korban. Ini suatu, kalau menurut dia ada teori ya, atau ada gium atau filsafat. Tapi kalau dalam Islam praktek-praktek yang terjadi tidak demikian ya. Jadi dia kurang jalan-jalan sebenarnya ya. Kurang banyak membaca literatur, apalagi arsip-arsip yang telah dilakukan oleh kaum muslimin sejak awal berdirinya sampai keruntuhannya. Apakah kita bisa memandang setiap peperangan itu dengan kemanusiaan ya? Bisa jadi ya, di awal sekali kalau Islam mengajarkan kita, misalkan dalam Quran surat Al-A'raf ya, ayat 172, kan di situ langsung saya bacakan aja terjemahannya. Kan di situ diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ketika penciptaan Adam dari sulbi ya, dari zuhurihim ya, dari punggung ya katakanlah, atau tulang sulbi Adam ya, yang menurunkan anak cucu ya. Nah, di situ ada perjanjian atau ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada roh ya. Jadi ini masih dalam alam roh ya. Calon-calon manusia ini dulu ya, baik yang sekarang dilahirkan maupun belum ya, atau sekarang sudah mati ya, jadi tanah, pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum ya, apakah aku ini Tuhan kalian gitu. Nah, pondasinya dari sini bisa kita lihat bahwasanya setiap manusia ini sebenarnya diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Sebagai bukan sekedar ilah ya. Ilah sesembahan ya, bisa diakui ya, oleh semua orang, tapi Rabb ya, pada masa sekarang itu tidak dilakukan ya, baik pada masa Rasul sampai sekarang ada orang yang tidak mengakui sebagai Allah sebagai Rabb ya. Rabb itu apa? Rabb itu adalah pengatur, yang artinya pengatur. Jadi orang-orang ada yang memahami bahwa alam semesta ya, bumi, kehidupan ini, manusia itu memang diciptakan. Ada yang menciptakan. Siapa? Tuhan ya. Allah Subhanahu wa taala, kata orang atau bangsa Arab pada waktu Islam turun. Ada yang mengatakan Tuhan, God, bahasa orang barat mengatakan demikian ya, dan seterusnya. Tapi ketika Tuhan ini menyuruh kita, mengatur kita, nah ini ada orang-orang yang tidak mau diatur.
gitu. Nah, ini di sini diminta ya, apakah aku ini ya, Tuhan kalian, dalam arti mengatur kalian gitu ya. Kemudian bersaksi betul gitu ya. Jadi roh-roh yang awal ya, calon manusia ini mengakui bahwasanya Allah itu nanti akan mengatur dia gitu. Nah, ditanyakan demikian ya, di akhir ayat dikatakan bahwasanya ini agar nanti ya di hari kiamat ya, itu manusia itu tidak bisa ngeles gitu ya. Tidak bisa ngeles, oh enggak ada dulu pernah disumpah seperti itu ya. Tidak ada gitu. Sehingga bisa lepas dari azab ya. Tidak demikian. Jadi ini memang sudah di awal sudah setting. Nah, pondasinya salah satunya seperti itu ya, untuk manusia ya, secara keseluruhan. Tapi ketika lahir ke dunia, ketika ada di dunia, nah ini yang mulai kita bahas ya, lepas dari pondasi, di atas pondasi ada apa gitu. Nah, kalau Islam ya jelas ya, roh-roh ini yang lahir besar menjadi muslim ya, muslim, mukmin gitu kan, muttaqin ya. Mungkin ada yang munafik gitu ya. Nah, mungkin ada yang mujrimin ya. Mujrimin itu pelaku-pelaku kriminal ya. Dan seterusnya yang istilah-istilah Islam itu, Pak. Ya, ada yang muslihin, ada yang mukhlisin ya. Ada yang muhsinin ya. Dan seterusnya. Nah, tapi ketika orang itu tidak menjadi muslim, yang terjadi adalah menjadi, kalau di dalam hadis adalah menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi gitu. Jadi setelah lahir ternyata ada hadis ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Nah, ketika hadis ini muncul, kita tahu bahwasanya ternyata manusia itu beraneka ragam gitu. Salah satunya adalah Rusia dan Ukraina gitu. Jadi urutannya seperti itu, Pak ya. Jadi urutan itu. Nah, ketika sudah jadi manusia seperti sekarang, kalau Islam ya ambillah Islam saja gitu ya. Ambillah Islam saja, Quran, hadis, ya kan. Nah, malam ini ya, salah satu ayat yang saya bawakan tadi di awal itu adalah Quran surat Al-Maidah ayat 51. Surat yang rame tahun 2016, ya, 2017. Kasus pelecehan agama oleh Gubernur Jakarta pada waktu itu di Jakarta yang kemudian menimbulkan gelombang demonstrasi ya. Jadi di situ muncul kesadaran ya, walau alam ya. Semoga memang kesadaran ya, sampai hari ini juga insya Allah ya, berkaitan dengan jangan mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia ya, sebagai wali atau pemimpin atau sahabat karib dan sebagainya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Baik orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang Yahudi atau Nasara menjadi pemimpin kalian gitu. Ya. Teman dekat ya, atau kemudian wali ya. Orang yang diserahi mengatur kita sepenuhnya begitu ya, seperti wali murid berarti memang dia meskipun bukan orang tua tapi diseri untuk ya, mengawasi si murid begitu di rumah begitu, bisa pamannya, bisa kakeknya dan seterusnya. Nah, tidak boleh ya kita mengambil orang Yahudi atau Nasrani menjadi wali. Gubernur pada waktu itu di Jakarta adalah Nasrani ya. Sudah kena ya. Jadi orang Jakarta itu sudah kena ya, ayat ini gitu. Nah, itulah sebenarnya yang lanjutan dari serial kita. Jadi berlanjut antara akidah tadi kita pondasi yang hanya sekedar yang kita imani ya,
Kita imani bahwa manusia itu asalnya sama, gitu. Tuhannya satu, ya. Pernah diambil sumpah yang sama ya, oleh Tuhan yang satu, mengakui iya, gitu. Ya. Tapi ketika muncul ke dunia, syariatnya macam-macam, jalan hidupnya atau milahnya berbeda-beda. Ya. Nah kita Islam ini mengambil syariat Islam saja, gitu. Ya. Nah, salah satunya adalah itu, ya, sehingga kita tidak kemana-mana ya. Dalam konflik Rusia dan Ukraina ini akhirnya kita bisa mengambil posisi bahwasanya apakah ini seperti zaman Rasul SAW dan para sahabat yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, Quran surat Rum, ya, ayat 1 sampai 3 itu. Ada yang pakai dalil itu, Pak. Ya, jadi ketika itu kan kaum muslimin berpihak kepada Romawi, ya, Romawi, karena pada waktu itu Romawi itu Kristen, ya, ahli kitab. Gitu. Nah, kaum muslim pada waktu itu juga diberi kitab, ya, lewat Nabi Muhammad. Gitu. Nah, melawan Persia pada waktu itu, negara adidaya, dua negara adidaya. Ya. Nah, pertama kali kalah, gitu ya, Romawi ini. Nah, orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, yang sama dengan Persia yang menang itu, Persia juga menyembah berhala, Pak. Bersorak, begitu ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Muslimnya mengkeret, begitu ya, tuh, ya, kalah, ya, Romawi, kamu kalah, ahli kitab kalah, begitu. Nanti nabi kamu atau agama kamu kalah, begitu. Nah, kemudian turunlah ayat dalam Quran surat Ar-Rum itu bahwa nanti akan dimenangkan, ya, Romawi ini dalam waktu dekat. Ternyata kejadian 8 tahun sesudah turunnya ayat ini, kemudian Romawi menang dan kaum muslimin pada waktu itu ya sebenarnya sudah tidak bersedih hati ya, apalagi kemudian 8 tahun kemudian baru terjadi seperti itu. Ya benar, berarti kenabian atau berita-berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apakah seperti itu kejadian sekarang Rusia dan Ukraina, begitu ya? Nah, harus dipahami dulu itu perbedaannya adalah yang satu ahli kitab, yang satu tidak, yang satu penyembah berhala. Nah, kalau sekarang ya silahkan saja, dua-duanya sama, ya. Baik dari agama mayoritas ya, maupun ideologinya, gitu, sama. Ya. Jadi kaum muslimin di mana? Ya tidak ada pengaruh. Loh, itu kalau Rusia itu kan banyak membangun masjid di Rusia itu, masjid besar-besar itu di Rusia dibangunkan, gitu. Kemudian Chechnya menjadi sekutu dari Rusia. Chechnya itu negeri Muslim, ya, seperti Indonesia gini, banyak Muslimnya dan presidennya juga Islam. Gitu. Nah, mengapa kita tidak mendukung Rusia saja? Gitu. Ukraina dia dibantu oleh Amerika, begitu ya, bantu Israel, ya, dan seterusnya. Nah, perlu dikaji juga bahwasanya ya dalam hal ini kita hanya bisa bersikap, Pak, ya. Tidak ada yang bisa kita kerjakan sebenarnya, ya. Kaum muslimin ya, nanti kita kerjakan, ya. Kata Syekh guru, ya, Syekh sepuh, ya, guru para penghafal Al-Quran, ya, di Syam, di Damaskus daerah sana, bilang begini, bahwasanya jangan ikut perang yang ini, gitu ya, wahai pemuda Islam, gitu ya. Perangmu itu nanti, ya, ketika ada pemimpin Muslim, pemimpin Islam. Sekarang lihat aja itu ya, dua negeri kafir itu berperang, gitu. Nah, nanti ya, ada masanya kamu, ya. Karena memang ramai, Pak, ya. Jadi ini apakah ini tanda-tanda akhir zaman, begitu ya? Nanti Rusia akan memerangi Israel, begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jauh, Pak, ya, jauh. Ya. Track record Rusia itu dia membunuhi kaum muslimin di Suriah. Ya. Ulama dikejar-kejar, ya. Bekerja sama dengan rejim Bashar al-Assad. Ya. Barusan tahun-tahun kemarin. Ya. Kemudian
Di Ceknya sama ya, track record dia. Ceknya itu tunduk kan karena banyak kepentingan dengan Rusia kan, ya, ada tekanan begitu ya. Kemudian Ukraina sama, ya. Presidennya pernah mengagung-agungkan Israel, ya. Kemudian bersekutu dengan NATO, NATO itu Amerika, ya kan. Teman juga dari Israel, ya, pembantai kaum muslimin di Palestina. Jadi nggak ada yang bisa istilahnya diambil oleh kaum muslimin, nggak ada. Gitu. Justru ya Syekh tadi mewanti-wanti pada tentara Muslim yang di sana itu nggak pas, begitu ya. Nggak pas bahwasanya kalian itu bertempur dengan saudara sendiri, begitu kalau mau, ya. Kalau terjadi begitu. Jadi Muslim Cehnya dengan Rusianya dengan Muslim dari Ukraina begitu. Itu. Jadi tidak pas ya kondisi sekarang disatukan dengan peristiwa dulu Romawi atau kemudian kita berpihak pada salah satu begitu ya. Nah kok berita-berita itu sangat gencar begitu ya, sangat masif ya untuk membela Rusia atau membela Ukraina. Ya karena itulah propaganda Barat itu seperti itu, Pak. Banyak hal yang disembunyikan, banyak hal yang tidak diungkap, ya. Dan itu diungkap sendiri oleh wartawan Al Jazeera, begitu. Itu dalam banyak tweet, ya, istilahnya kalau sekarang itu media massa itu sudah nggak ada yang bisa disembunyikan, ya. Jadi di lapangan itu sudah bisa disiarkan langsung. Ini loh yang dikerjakan oleh Rusia, ini loh yang dikerjakan oleh Ukraina. Dan salah satu tweet dari wartawan Al Jazeera ini kalau nggak salah wartawannya juga non muslim ya, sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya kamu kira Rusia itu dengan membangun masjid yang banyak gitu ya dan dibantu Cehnya itu bisa mengambil hati kaum muslimin gitu ya, padahal yang dilakukan di Suriah itu sangat lebih besar lagi gitu. Salah satu yang menjadi pertimbangan kita kaum muslimin. Baik, itu yang memasuki bangunan Islam. Jadi kalau kita ibaratkan konflik Rusia dan Ukraina ini ibarat kalau dalam bangunan Islam itu mungkin pagernya, Pak. Kenapa ke pagernya? Karena memang posisinya itu berada di luar bangunan Islam yang utuh, yang maksudnya yang pokok, yang inti. Ya. Kalau kita melihat Islam secara utuh itu kan bangunan blegernya ini, misalkan tiangnya itu adalah sholat, misalkan kan, bahwasanya pembenteng bagi jiwa-jiwa kita itu adalah puasa, misalnya jadi dindingnya bisa jadi puasa lah, begitu ya. Nah, peristiwa penyikapan kita terhadap perang itu kan berkaitan dengan jihad, ya, pertahanan luar kaum muslimin, hubungan luar negeri dan seterusnya itu berada di luar. Jadi pagar ya, pagar itu bisa ada fondasinya juga sama ya, ada kemudian dindingnya yang harus tebal begitu. Mungkin juga ada atapnya. Nah, kita bicara atap sekarang. Atap itu kalau dalam Islam itu kan pelindung, Pak, kubah. Tempat kita berlindung dari hujan panas ya. Mungkin dari batu ya dan seterusnya. Nah, kalau dalam Islam bisa diibaratkan atap atau pelindung ya, kita itu adalah al-imam ya. Sultan, khalifah, pemimpin, amirul mukminin ya. Dalam sebuah hadis dinyatakan al-imamu junnatun yuqatalu min waroihi wa yutaqabih. Jadi imam itu adalah seperti junnah, perisai ya. Imam ini bukan imam sholat, Pak ya. Memang Islam mengenal dua imam ya, yaitu imamul a'dzam, imam yang besar ya, dan imamus sholah, biasanya seperti itu ya. Nah, kalau di masa Rasul dan para sahabat, imam a'dzam, amirul mukminin, imam yang besar itu juga imam sholat ya. Rasul dulu sebagai panglima perang iya ya, sebagai pemimpin kaum muslimin iya, pemimpin sholat iya gitu ya. Kemudian diteruskan oleh para khalifah sesudahnya ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya itu sama, juga mengimami sholat, juga mengatur kehidupan kaum muslimin begitu. Nah,
Hadis tadi menyatakan imam itu ya istilahnya umum berarti ya, imam ya, kalau dalam negara berarti adalah Amirul Mukminin, itu adalah junnah, perisai ya. Yuqattalu min waraihi wa yuttaqabi. Kalian itu nanti akan berperang di belakang imam itu. Gitu. Dipimpin oleh imam, imamnya di depan, maksudnya ada pemimpinnya. Gitu. Wa yuttaqabi, dan kalian akan berlindung dengannya, dengan si imam tersebut. Ya. Jadi di sini pas ya, dan memang kita kembali ke Syekh yang tadi ya, penghafal guru penghafal Al-Qur'an ya. Syekh sepuh ini dia bilang nanti waktunya itu ya, ketika ada imam yang ini, tapi nggak disebutkan ya. Perangmu itu bukan yang sekarang gitu. Wahai pemuda Islam. Ya. Jadi memang pemuda Islam itu kan direkrut. Kalau di Rusia itu menjadi milisi bayaran, Pak. Jadi dibayar gitu. Tapi kalau di Ukraina itu menjadi relawan, ya, menjadi relawan. Itu pemuda-pemuda Islam banyak. Nah itu nggak di situ tempat kalian itu, gitu. Nanti, gitu. Nah imam ini yang tidak ada pada masa sekarang, ceritanya begitu. Ya. Jadi yang kita butuhkan itu sekarang ini, yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin ya ini, mewujudkan imam ini, begitu. Imam inilah yang nanti akan melindungi kaum muslimin keseluruhan ya, seluruh alam ya. Tidak hanya di Eropa, tidak hanya di wilayahnya saja, tapi kaum muslimin di seluruh penjuru bumi ini ya. Dan itu sudah pernah terjadi ya, ketika di Irak ya, kepemimpinan di Irak, di Basrah pada waktu itu ada khalifah namanya Imam Al-Mu'tasim Billah ya. Imam ini memang ada riwayat negatifnya, juga ada riwayat positifnya. Tapi penilaian para ulama mengatakan bahwasanya seburuk-buruknya khalifah ya, di masa keemasan Islam, di masa kejayaan Islam, seburuk-buruknya itu lebih baik dari pemimpin yang terbaik pada saat ini. Begitu. Karena apa? Paling enggak ya, khalifah itu akan memegang Quran dan Sunnah gitu ya. Kalau dia buruk itu karena penyimpangan ya. Atau dalam bahasa Islamnya adalah isaatut tatbik ya. Jadi penyimpangan Quran dan hadis begitu. Tapi kalau pemimpin sekarang ya sudah nggak mengambil Quran dan hadis begitu. Dasarnya sudah bukan Quran dan hadis. Jadi mau paling baik apapun begitu ya, kalau sandarannya bukan Quran dan hadis, motivasinya bukan Quran dan hadis, niatnya bukan Quran dan hadis, ya, mau diterima bagaimana begitu, mau dinilai positif bagaimana begitu ya. Nah kalau pemimpin dulu Quran dan hadis tetap ya. Hanya penyimpangan begitu ya. Beristri banyak begitu ya, kemudian suka pesta ya, dan sebagainya, mengamburkan uang negara, itu ada penyimpangan. Tapi tetap aturan yang diterapkan adalah Quran dan hadis ya. Nah Imam Al-Mu'tasim Billah ini mendengar ya, ada seorang wanita muslimah yang dianiaya di perbatasan negara ya, di perbatasan Irak dengan luar negeri lah, katakan luar daerah. Maka diutuslah pasukan yang itu panjangnya mulai dari istana sampai ke perbatasan itu ya. Jadi ujungnya sudah nyampe ya, barisan itu sudah nyampe ke tempat di mana wanita muslimah ini dianiaya, ujungnya masih ada di ibu kota negara gitu. Nah itu untuk melindungi seorang muslimah saja, hanya seorang muslimah gitu. Dan itu diteruskan oleh khalifah sudahnya. Pernah di Perancis itu digelar ya, satu drama ya, atau dulu pentas seperti orkestra atau apa ya, yang ada nyanyi dan dramanya itu opera. Nah, opera ternyata melecehkan Nabi Muhammad gitu, menyinggung-nyinggung ya, menjelek-jelekkan. Hanya disurati Pak, disurati oleh khalifah yang pada waktu itu berada di Turki atau di mana pada waktu itu, jangan dilanjutkan gitu. Nah karena pada waktu itu memang berkuasa, sangat berkuasa ya. Dan memang pasukannya terkenal gagah ya, terkenal memang punya artileri arsenal yang canggih pada waktu itu di zamannya.
Perancis ini ya sudah ngedem-dem gitu ya. Itu. Jadi inilah yang terjadi ketika ada imam ya, ada imam. Ada khalifah, ada pemimpin negara ya. Kalau sekarang nggak ada, ya banyak terjadi kekacauan ya, penyimpangan, misalkan bahwasanya Indonesia kaya tapi terus kondisinya karut-marut seperti ini ya, minyak goreng langka dan sebagainya. Ya ini karena tidak ada imam yang itu. Ya. Tidak ada yang mengatur secara islami begitu ya. Yang terjadi adalah mengatur secara non islami dengan cara-cara di luar Islam ya, dimana kita ketahui teman-temannya adalah, apalagi teman-temannya bukan orang-orang Islam ya. Yang terjadi adalah kita jadi sapi perahan ya. Kita negara yang penghasil CPO ya, minyak sawit mentah yang terbesar, dengan kebun sawitnya juga yang terbesar ya, tapi justru minyak goreng langka di kita ya. Itu salah satu karena kita tidak mau berpihakan kepada Islam sebenarnya. Kalau mau diatur dengan Islam, insya Allah ya, ada solusi ya, ada pemecah. Baik, mungkin itu aja sebagai materi untuk malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Bapak masih ada kurang lebih 7 menit ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan atau dinyatakan ya, bukan ditanyakan tapi dinyatakan, monggo. Ya, sambil menunggu kalau ada pertanyaan mungkin bisa saya tambahkan ya, contoh-contoh atau apa sih peran dari imam ini, imam besar ini, Amirul Mukminin ini, ya untuk sebagai mendekatkan kita ya kepada praktek di masa Rasul dan para sahabat. Karena di awal saya sebutkan kita sudah sangat jauh ya dari contoh ya, contoh pengaturan kehidupan kita ini secara islami. Contoh mudahnya adalah berkaitan dengan urusan luar negeri ya, urusan luar negeri. Kalau dulu Rasul SAW mengutus ya, utusan itu ke 3 tempat ya, ke Romawi ya, ke utara ya, ke timur ke Persia ya. Utara kan, utaranya Madinah itu adalah Istanbul sekarang, Turki, Konstantinopel, tempatnya pembesar Romawi Timur pada waktu itu. Kemudian ke timurnya itu ke daerah Iran, sekitar situ itu ada Persia. Kemudian ke barat itu ke Habasyah, nyebrang laut ke Afrika. Nah, yang terjadi adalah yang dibawa adalah surat. Surat itu menyatakan pernyataan kenabian Rasul ya, dan juga kepemimpinan Rasul, dan meminta mereka itu untuk sama-sama masuk Islam. Jadi tidak ada kata lain ya, ketika berhubungan dengan luar negeri ya. Ya, luar negeri, luar kaum muslimin itu kecuali dakwah, tetap mengajak mereka masuk Islam. Cuma yang diajak itu pemimpin negaranya, Pak. Kalau di Habasyah adalah Raja Habsyi ya. Kalau di Romawi ya Kaisar ya, Heraklius pada waktu itu. Kalau di Persia itu ada dulu ratu ya, ada ratu ya. Ratu Persia ya. Kisra ya. Jadi sama-sama diajak untuk masuk Islam ya. Nah kalau sekarang ya semoga ada imam seperti itu yang sama ya, aktivitas luar negerinya seperti itu, belum nanti aktivitas di dalam negerinya pengaturan Islam itu dengan cara-cara yang islami ya. Misalkan ekonominya diatur dengan cara ekonomi Islam gitu ya, kehidupan sosial, pergaulan ya, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kewilayahan itu juga diatur dengan aturan Islam ya. Belum lagi dengan pendidikan, kesehatan,
mata uang yang membuat stabil itu kan mata uang dinar dan dirham. Mata uang dinar dan dirham ya, itu. Harusnya itu diberlakukan lagi karena itu mata uang yang stabil dan itu menyetabilkan ya. Jadi ibaratnya kalau rumah itu adalah tiang pancangnya, tidak akan bergerak, tidak akan roboh rumah itu kalau pondasinya sangat kuat. Nah, ekonominya salah satu yang menguatkan itu adalah mata uang dinar dan dirham. Di masa Rasul harga kambing itu 1 dinar. Sekarang sama juga 1 dinar. Kambing domba yang gede itu gibas itu juga 1 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram emas, 22 karat. Jadi sekarang mungkin 4 jutaan ya, 4 juta ya, 4 juta setengah lah. 4 juta setengah. Ya kan sama ya. Ini sama. Itu. Nah, itulah yang kemudian dihapus oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab itu ya. Yang kemudian melahirkan uang kertas ya. Uang logam, uang kertas. Pertama uang kertas sebenarnya. Kemudian menjadi uang logam dan akhirnya kita hilang patokan itu istilahnya penengnya kita itu ya, pin ya, istilahnya untuk kestabilan ekonomi gitu. Sehingga yang terjadi kalau di Indonesia itu adalah bubble ekonomi Pak ya. Jadi ekonomi sepertinya meroket ya, sepertinya swasembada ya. Sepertinya berani bertarung dengan dolar ya. Padahal ketika ya, pemerintahan itu berganti baru terbuka boroknya. Bahwasanya yang terjadi adalah bubble ekonomi. Sepertinya wah gitu ya, besar ekonominya, padahal begitu terjadi letupan ditusuk dengan jarum kecil saja kemudian akhirnya meledak, hilang. Tahun 98 beralih 99 itu udah kejadian seperti itu. Sekarang mau terjadi lagi gitu ya. Wallahu alam bisawab, mungkin itu ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, baik mari kita akhiri ya materi pada kajian pagi Isya hari ini, petang hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kesalahan. Kalau yang salah datang dari diri kami dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.